Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Bapak Ibu guru hebat yang berbahagia, jumpa lagi dengan saya, Ibu Ramiatun, guru SMP Negeri 1 Kalianget, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Sumeneb, Provinsi Jawa Timur, dengan pengajar praktik Bapak Agus Haryadi dan fasilitator Bapak Supriyono. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tentang demonstrasi konstekstual modul 1.4 Budaya Positif Penerapan Segitiga Restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diana Gosen yang berlandaskan pada teori Dr. William Glasser. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi memiliki tujuan disiplin positif dan memulihkan dirinya. Restitusi bukan perilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan. Restitusi merupakan inisiatif sendiri, menghargai dan melakukan nilai-nilai kebajikan. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat membentuk murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Proses dialog dalam restitusi terdiri dari menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Skenario kasus 1 terjadi pada waktu saya melaksanakan pembelajaran di kelas 9K. Pada hari Selasa itu, di mana saya sedang mengadakan ulangan harian. Setelah membagikan soal, saya duduk di kursi guru di bagian depan di dalam kelas. Murid-murid mengerjakan soal dengan tenang. Tetapi, di tengah-tengah ketenangan mereka, terdengar suara meja digebrak. Saya lihat di situ, Athena sedang bicara kepada Fadli dengan cemburut. Akhirnya, saya tenangkan mereka dan kembali mengerjakan soal. Di kelas 9K ada nilai kebajikan yang telah disepakati bersama, yaitu saling menghargai teman. Dari nilai kebajikan itu, diharapkan semua murid kelas 9K tidak ada yang bertengkar. Selesai ulangan, saya panggil Athena ke ruang saya. Bagaimana penerapan restitusinya? Mari ikuti video berikut ini. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Masuk Athena. Silakan duduk. Athena tahu kenapa Ibu panggil? Iya, Bu. Tadi karena saya tukar meja ya, Bu. Iya, betul. Kenapa tadi kok melakukan itu? Pastinya Athena punya alasan tersendiri dong. Iya, Bu. Tadi Fadli narik-narik diri saya minta jawaban. Saya merasa terganggu, jadinya saya kesel. Oh, gitu. Jadi Fadli itu narik-narik kerudungnya dari belakang ya? Seandainya Ibu ada di posisi Athena, pasti Ibu juga akan melakukan hal yang sama kayak Athena. Iya, Bu. Nah, di kelas 9K itu kan ada kesepakatan kelas ya? Kesepakatan kelasnya apa saja itu? Menjaga kebersihan, saling menghargai teman, dan juga jujur.
berarti ada 3 kesepakatan kelas ya. Nah, yang dilakukan Athena tadi sesuai nggak dengan kesepakatan kelas? Tidak. Di poin apa itu yang nggak sesuai? Saling menghargai teman. Saling menghargai teman. Nah, sekarang harusnya yang dilakukan Athena bagaimana? Harus lebih sabar dan juga bisa mengontrol diri. Oke, berarti harus lebih sabar dan bisa mengontrol diri seandainya menghadapi Fadli tadi ya. Iya. Nah, sekarang Ibu yakin seandainya Athena itu punya keinginan untuk berubah, untuk lebih sabar, pasti bisa ya. Nah, sekarang waktunya masih istirahat kan? Ya sudah, kembali ke kelas, lanjutkan istirahatnya ya. Iya, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemudian pada skenario kasus yang kedua, saya memasuki kelas 9F pada hari Senin untuk mengadakan pembelajaran. Waktu murid-murid masuk kembali setelah istirahat pergantian jam. Saya melihat Ayu dan Vita yang sedang menyapu lantai yang dikotori oleh sobekan-sobekan kertas dengan wajah cemberut. Saya letakkan tas dan buku-buku di meja guru depan kelas, kemudian saya keluar lagi. Saya menunggu kelas dibersihkan dengan berdiri di depan kelas. Setelah dibersihkan, saya masuk ke kelas dan menanyakan kepada Ayu. Ayu menceritakan tentang asal-usul sobekan-sobekan kertas itu. Dan itu sudah seringkali dilakukan oleh Arya. Di kelas 9F, ada nilai kebajikan yang telah disepakati, yaitu menjaga kebersihan kelas. Dari nilai kebajikan itu, diharapkan kelas akan selalu bersih sehingga murid-murid merasa nyaman dalam belajar. Bagaimana langkah restitusi? Kita ikuti video berikut ini. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Masuk, Jom. Ya, silakan duduk. Apa, Jom? Saya mau minta maaf Bu. Kenapa kok minta maaf? Iya Bu, tadi pembelajaran Ibu sedikit terganggu karena keras harus dibersihkan terlebih dahulu. Oh, itu. Apa tadi benar? Arya itu yang apa namanya? Yang nyobek-nyobek kertas terus ditaruh di lantai, dibuang di lantai, benar tak? Iya Bu. Di kelas itu kan ada kesepakatan kelas ya kalau harus menjaga kebersihan. Iya Bu. Nah, sekarang kenapa kok Arya melakukan? Iseng saja Bu, hanya bercanda dengan teman-teman. Oh gitu. Kalau iseng, bergurau dengan teman, bercanda, itu kan memang manusiawi ya. Iya Bu. Tapi perbuatan Arya tadi yang menaburkan kertas-kertas tadi itu kira-kira melanggar kesepakatan kelas enggak? Melanggar Bu. Nah, kalau misalkan itu melanggar, sebaiknya yang dilakukan gimana? Apa harus menabur kertas itu apa enggak? Tidak Bu. Kalau tidak, terus kira-kira apa yang akan dilakukan Arya? Akan melaksanakan kesepakatan kelas dan tidak akan mengulangi kembali Bu. Oke, berarti kesepakatan kelas itu harus dilaksanakan ya, Ya, Bu. harus dijaga kebersihannya ya. Ya. Nah, untuk menjaga kebersihan kelas itu bagaimana caranya? Tidak akan mengotori kelas dan akan membuang sampah pada tempatnya Bu. Tidak akan mengotori kelas lagi. Ya. Nah, kalau misalkan itu mengotori kelas lagi misalkan, kira-kira mau membersihkan enggak? Iya Bu. Harus dibersihkan sendiri. Iya. Ya. Tadi yang bersihkan siapa tadi? Kita Bu, karena dia yang piket. Oh, karena yang bersihkan harus yang piket gitu ya. Ya. Nah, untuk selanjutnya, kalau misalkan ada teman-temannya yang membuang sampah di kelas, itu harus bagaimana? Harus ditegur Bu. Harus ditegur, berarti harus
jaga kesepakatan kelasnya ya, Bu. harus dilaksanakan deh. Nah sekarang kalau misalkan temennya tetap tetap mengotori misalkan, berarti harus membersihkan apa enggak? Membersihkan, Bu. Yang membersihkan siapa? Yang mengotori itu. Untuk yang mengotori, berarti bukan yang piket ya? Ya, Bu. Ya sudah, tadi kan sudah dibersihkan, sudah minta maaf, jangan diulangi lagi ya. Bu. Sekarang waktunya istirahat ya? Ya, Bu. Tinggal berapa menit lagi? 5 menit lagi, Bu. Tinggal 5 menit lagi. Ya sudah, kembali ke kelas ya. Ya, baik, Bu. Jangan diulangi lagi ya. Ya, Bu. Teman-temannya diingetin ya, Ya, Bu. untuk menjaga Kebersihan. kebersihan kelas, untuk melaksanakan kesepakatan kelas ya. Ya, Bu. Ya sudah, silakan ke kelasnya. Baik, Bu. Kita kelas dulu, Bu. Iya, Permisi. iya. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Masuk, Jom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Athena Halifanudisa dari SMPN 1 Kalianget, kelas 9K. Saya senang diberikan pemahaman oleh Ibu Ramiatun tentang cara mencari jalan keluar atas permasalahan atau perbuatan yang saya lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Athena Halifanudisa dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya senang diajari cara menyelesaikan masalah oleh Ibu Ramiatun, karena di situ saya dapat menyelesaikan permasalahan sendiri. Assalamualaikum. Kesimpulan yang bisa saya ambil yaitu menerapkan segitiga restitusi pada masalah yang muncul dengan menempatkan diri pada posisi kontrol sebagai manajer. Maka, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik. Sehingga, penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif dan membentuk karakter positif pada murid yang pada akhirnya tercipta budaya positif. Bapak Ibu guru hebat yang berbahagia, itu pemaparan yang bisa saya sampaikan tentang budaya positif. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Mari kita bergerak dan menggerakkan. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.